Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli 'amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah faman iftara 'ala sunnati faqad hudiya wa man iftara 'ala ghairi dhalik faqad halak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidu ala kulli alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua yang tak mungkin bisa kita hitung secara keseluruhan, sehingga kita bisa kembali berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim serta menuntut ilmu dalam rangka untuk mempertahankan serta menjaga nikmat iman dan Islam yang Allah percayakan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan nikmat iman, nikmat Islam tersebut sampai ajal menjemput kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari berislam oleh karena disandarkan kepada selera masing-masing atau selera golongannya. Hindari berislam ketika hanya memenuhi kepentingan komunitasnya atau kepentingan golongan-golongan tertentu. Berislamlah sebagaimana yang Allah kehendaki. Berislamlah sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Kalaupun kita tidak mampu menjiplak keislamannya Rasulullah SAW, maka berislamlah sebagaimana para sahabat. Tidak mampu juga, berislamlah sebagaimana para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kalau tidak mampu juga, berislamlah sebagaimana orang-orang saleh yang berilmu, yang hidup di zaman kita, yang ada di sekitar kita. Ikutilah keislaman mereka sebagai hujjah, sebagai argumentasi bahwa keislaman kita tidak disandarkan kepada selera kita. Ini buktinya saya mengikuti si fulan dan si fulan. Begitu para salafus saleh ketika itu di dalam berislamnya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ta'lim ini satu bukti bahwa kita mengikuti arahan ilmu yang disampaikan agar keislaman kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali mengkaji satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau adalah Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi atau lebih dikenal dengan Imam Adz-Dzahabi. Beliau menulis satu kitab yang termotivasi dengan surat An-Nisa ayat 31, di mana ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang aku larang, kata Allah, maka
kami akan menghapuskan dosa-dosa selainnya, dan kami akan memasukkan engkau ke tempat masuk yang mulia. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jaminan yang akan Allah berikan kepada mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa besar. Yang pertama, dihapuskan dosa-dosa selain dosa besar. Yang dimaksud adalah dosa kecilnya, dihapuskan tanpa adanya tebusan-tebusan yang lain. Jadi dosa kecil itu langsung dihapuskan secara otomatis. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkat dua jaminan inilah ya, Imam Az-Zahabi termotivasi, dosa apa saja sih yang dimaksud oleh Allah. Beliau mulai melakukan penelitian kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Terkumpullah sebanyak 70 macam dosa besar ya, 70 macam dosa besar. Hari ini kita dengan mudah mengetahui 70 dosa besar tersebut ya. Hari ini sangat mudah. Berkat apa? Berkat usaha yang dilakukan oleh Imam Az-Zahabi. Dulu sebelum ada kitab ini, kalau ingin tahu dosa besar itu apa saja, harus tamat dulu tuh tadabbur Al-Qur'annya, harus tamat dulu ngaji hadisnya Rasulullah SAW. Berarti kan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Makanya alhamdulillah ya, karyanya Imam Az-Zahabi ini memberikan kemudahan kepada kita untuk lebih cepat mengetahui, oh ini toh dosa besar yang dilarang oleh Allah itu. Oh ini dosa-dosa besar yang kalau kita tidak melakukannya, maka dua jaminan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang memang di zaman sekarang tidak terjadi, tapi Rasulullah SAW dalam banyak riwayat yang menceritakan tentang akhir zaman ini kondisi akan kembali terulang. Apa itu? Tentang perbudakan ya, perbudakan. Judul yang dibahas tentang budak yang melarikan diri dari tuannya, itu dosa besar ya. Dosa besar itu budak yang melarikan diri dari tuannya. Perbudakan itu dulu mendarah daging ya, di masa jahiliyah dulu itu. Islam datang sejatinya untuk menghapuskan perbudakan, karena sejatinya manusia tidak layak diperjualbelikan kan, tidak layak diperjualbelikan. Tapi ternyata apa ya, itu sudah terjadi dan akan terjadi kembali. Hari Jumat tanggal 7 Juli kemarin ya, terungkap ada satu berita ya, ada satu berita ini terjadi di daerah Jawa Tengah, di Gunung Kidul. Seorang suami menyewakan istrinya selama 1 tahun, dari harga mulai 1 juta sampai 2,1 juta. Bayangkan ya, sudah mulai terjadi lagi kan, sudah mulai terjadi. Itu jauh di Jawa Tengah. Dulu beberapa tahun ke belakang di Kabupaten Bandung ge aya nu kitu ya, di Ciherang. Bapak pernah ngalewat lamun wengi ke Ciherang? Ayeuna mah rada mendingnya, kapungkul 10 tahun kapengkernya di Ciherang. Pami ngalangkung ka dinya teh seueur bebegig anu melenghir seungitna teh nya. Terang bebegig. Ya. Para wanita-wanita ya kayak gitulah menjual diri itu. Dan tidak sedikit kita mendapatkan informasi ternyata ada wanita yang sengaja memang disuruh oleh suaminya. Nanti esok paginya store ke suamina, cing menang sabaraha tadi puting. Astagfirullahaladzim. Itu terjadi lagi ya. Jadi memperjualbelikan atau sewa menyewa wanita itu sudah mulai terjadi lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini padahal zaman jahiliyah kok diulang lagi kejahiliahan tersebut ya. Nah maka oleh karenanya ini mesti diwaspadai. Karena apa? Ternyata tuntutan ekonomi, ternyata tuntutan dari ekonomi, si suami itu kemudian menjual atau menyewakan istrinya selama 1 tahun. Dan ternyata ketika ditelusuri oleh polisi itu, berapa kali kamu melakukan, nggak terhitung, katanya sudah puluhan kali. Astagfirullahaladzim, ini musibah ya. Belum lagi kemudian yang tidak terungkap, ada jual beli orang di luar negeri sana
Ya, di Indonesia kemudian ditawarkan kerja di luar negeri, kerja di luar negeri. Tapi ternyata apa? Ditipu sampai di luar negeri diperjualbelikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini sebuah perbudakan. Ya, sebuah perbudakan. Maka hati-hati sekali. Hati-hati sekali jangan sampai kemudian kejahiliahan yang dulu pernah terjadi terulang kembali. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi Islam datang sejatinya untuk mengatur perbudakan yang ada yang semena-mena agar tujuan akhirnya perbudakan itu dihapuskan. Ya, jadi semangat Islam itu ingin menghapus perbudakan. Ya. Jangankan perbudakan ya, berkaitan dengan strata sosial di tengah masyarakat yang masih berlaku, contohnya di India itu ya. Ada kasta ini, ada kasta itu, ada kasta macam-macam itu ya. Ya, jadi dibeda-bedakan itu. Ya, kalau kasta terendah nggak boleh kemudian menikah dengan kasta di atasnya. Kasta terendah ya nikahnya dengan kasta terendah lagi. Kasta atas harus nikahnya dengan kasta atas lagi. Itu masih berlaku ya di India itu. Nah, Islam itu tidak kemudian tidak menerima ya budaya seperti itu. Ya, Islam justru menawarkan budaya inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, yang paling cantik, bukan yang paling menawan, bukan, tapi yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menawarkan itu. Islam menawarkan persamaan manusia. Di hadapan Allah semua manusia sama. Makanya kemudian ketika Islam datang dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang menyambut pertama? Yang banyak menyambut Islam itu para budak di Makkah itu menyambut. Kenapa? Kami merasa dizalimi, kami pun manusia yang sama, punya keluarga yang sama, tapi kok kami dijual belikan itu. Mereka protes. Tapi bagaimana? Mereka sudah kadung jadi budak. Kalau ingin kemudian jadi merdeka harus menebus harganya yang dulu ditawarkan oleh tuannya. Misalkan si budak ini dibeli dengan harga contoh misalkan 10 juta. Kalau si budak ini ingin bebas ya, maka dia harus membayar harganya. Jadi ketika dulu tuannya membeli dia ini 10 juta, ya minimal 10 juta membayarkannya itu. Kecuali majikannya kemudian menaikkan lagi, misalkan kalau kamu mau bebas tebus 20 juta baru kamu bisa bebas. Selama belum bisa menebus, ini model perbudakannya, maka si budak itu harus tunduk patuh kepada tuannya. Bahkan saking mengerikannya konsep perbudakan itu, naudzubillah min dzalik ya. Yang namanya perbudakan itu kan ada hak milik gitu ya, ada hak milik. Tapi kemudian Islam mengatur kalau budak perempuan, ini budaknya perempuan nih. Yang dimaksud budak ini bukan anak ya. Budak itu orang yang didapat dari jual beli atau diberikan sebagai hadiah. Tuh ya. Jadi budak itu yang diambil tenaganya, dia tidak mendapatkan hak gaji. Itu budak. Banyak terjadi kasus ya TKW ya, di mana saja kemudian tidak dibayarkan karena dianggapnya si majikannya itu merasa membeli. Itu hati-hati. Ya, merasa membeli. Kalau niatnya membeli kan sudah jadi budak tuh. Dibeli harganya itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati sekali, jangan terlampau kemudian tertarik dengan gaji yang disodorkan padahal belum pasti itu. Ya, jangan kemudian karena mengejar gaji besar akhirnya kemudian mengorbankan diri. Naudzubillah min dzalik. Mending kalau mengorbankan dirinya di jalan Allah, ini mengorbankan dirinya di jalan dunia kan mengerikan itu. Ya, rugi sekali. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ketika Islam didakwahkan oleh Rasulullah SAW, yang menyambut seruan dakwah itu kalangan budak dulu itu. Karena merasa dirinya ingin bebas sebagaimana yang dijanjikan oleh Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi meski demikian, karena ini kepemilikan, ada tata caranya, nggak sembarangan. Kemudian karena dia sudah Islam, akhirnya jadi bebas, nggak bisa.
Ya, karena tadi kepemilikan orang yang tak memiliki si budak ini mengeluarkan uang, ya uangnya sudah kembalikan lah. Makanya kemudian diatur. Nah, salah satu aturan dari Allah itu, salah satu aturan Islam ini apa? Ada beberapa tebusan-tebusan dosa yang dilakukan itu dengan cara membebaskan budak. Budak itu dikategorikan apa? Harta yang sangat berharga. Dikategorikannya itu harta yang sangat berharga. Kenapa demikian? Karena tenaga budak itu bisa menghasilkan banyak uang. Makanya dikategorikan harta yang sangat berharga. Ya. Nah, ada beberapa dosa yang kalau dilakukan kemudian ingin agar dosa tersebut diampuni oleh Allah SWT, bayar kifaratnya. Salah satunya apa? Salah satunya dengan cara membebaskan budak. Dosa apa itu? Salah satu diantaranya dosa zihar. Pernah dengar dosa zihar apa itu? Apa? Zihar itu menganggap istrinya seperti ibunya, seperti ibu kandungnya. Itu zihar. Surat Al-Mujadilah itu ya, berbicara tentang zihar. Ya. Jadi istrinya sebetulnya awalnya dari bosannya dia terhadap istri. Hati-hati loh ya. Suami istri ini akan ada masanya dirundung kebosanan. Makanya tadi saya awali likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Segala sesuatu itu ada masa syirrah, ada masa fatrah. Apa masa syirrah itu? Masa syirrah itu masa semangat beramal, masa semangat beribadah. Ya. Nah, ketika datang masa syirrah itu, insya Allah ya, nggak perlu kemudian diundang-undang lagi, nggak perlu diajak-ajak lagi, dengan sendirinya dia akan mencari bagaimana ibadah dan amal solehnya bisa dilakukan. Tapi yang mesti kita waspadai ketika datang masa fatrah. Apa itu masa fatrah? Masa down, masa tidak semangat, masa lemah. Itu ternyata sudah sunatullah akan dipergilirkan sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Akan ada masanya bosan. Tidak terkecuali hubungan suami dengan istri pun akan adanya bosan. Ya, akan adanya masa bosan. Kenapa turun hujan ya? Alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'a. Lagi panas-panas menterangnya, alhamdulillah turun hujan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang punya jahitan, yang punya jemuran ya. Baik, kita kembali lagi. Ya. Nah, ketika datang rasa bosan tersebut, ya dulu ada orang yang kemudian karena sudah tidak berselera lagi dengan istrinya, dia mengatakan, kamu sudah seperti ibu kandungku sendiri, aku tidak berselera lagi sama kamu. Itu namanya zihar. Ya, namanya zihar. Pernah terjadi tuh, ya. Sampai kemudian ketika dia mengatakan seperti itu, 2 hari berikutnya rasa bosan hilang lagi tuh, berselera lagi sama istrinya. Si laki-laki ini kemudian noelan istrinya. Ayang seperti noelan deui. Istrinya apa? Nggak mau. Loh, kamu sebagai istri kemarin kamu mengatakan apa kepada saya? Saya sudah seperti punggung ibumu, katanya seperti itu. Saya tidak akan melayani Anda kecuali sudah ada ketetapan dari Rasulullah SAW. Turunlah surat Al-Mujadilah. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tuh ada salah satu umatmu yang kemudian melakukan zihar. Ya, melakukan zihar itu. Akhirnya apa? Si orang ini pun datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dia sambil nangis, menyesal gitu ya. Ya Rasulullah, saya melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, khilaf saya ini. Rasulullah tahu, ya kasusnya diceritakan oleh Jibril alaihissalam. Bla 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 disampaikan, bagaimana ya Rasulullah kasus saya ini? Maka Rasulullah mengatakan, kamu harus melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Hah? Kuat ya Rasulullah. Tong maka 2 bulan sabulan wae ge Ramadan teu kuat. Nah, ya sudah. Apa kata Rasulullah SAW? Beri makan 600 yang kedua itu apa? Bebaskan seorang budak. Saya nggak punya budak, cari budak, bayar harga budak tersebut, bebaskan. Seperti Abu Bakar tuh ya. Abu Bakar itu kan sering membeli budak tuh, kemudian setelah dibeli dibebaskan. Ya. Di masa perbudakan ketika ada yang membeli harga budak, berarti kepemilikan budak tersebut kan pindah seharusnya.
Tapi ketika diakadkan kamu bukan budak saya, kamu dibebaskan, maka si budak itu menjadi bebas. Nah, maksud tadi kata Rasulullah SAW itu, kalau tidak mampu saum berturut-turut 2 bulan, kata Rasulullah SAW, bebaskan seorang budak. Ya Rasulullah, saya nggak punya budak, cari budak, kemudian tebus harganya, bebaskan. Ya Rasulullah, saya nggak punya uangnya. Iya mah, geus ngalakukeun dosa kere deh, seperti itu. Ya, saya nggak punya uang ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kau kasih makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin saya. Gus miskin ngalakukan dosa deh, astagfirullahaladzim. Ya, nah, ini sebetulnya kalau diukur dengan hadis yang lain, ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ailun mustakbir. Ya, sudah mah kemudian ailun miskin berbuat dosa lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya, sudah miskin berbuat dosa lagi. Naudzubillah. Nah, dari kisah tersebut jelas ya. Jadi membebaskan budak itu menjadi salah satu cara membayar kifarat dosa yang pernah dilakukan. Contoh lain, dosa yang kifaratnya adalah membebaskan budak. Apa itu? Melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Dosa besar itu, ya. Berhubungan suami istri di bulan Ramadan, ya, lagi saum, ya. Dan itu pernah terjadi juga. Akhirnya kemudian kata Rasulullah disuruh sama, saum 2 bulan berturut-turut, nggak mampu, bebaskan budak. Nggak mampu, kasih makan, nggak mampu, ya sudah, kasih makan kamu sendiri dengan istrimu. Nah, ini ya. Ah, itu ya. Jadi bahkan ada dosa-dosa yang lain yang kemudian kifaratnya adalah membebaskan budak. Jadi sejatinya semangat Islam itu ingin menghilangkan dan ingin menghapuskan perbudakan. Ya. Baik. Meski demikian, ketika Islam datang itu tidak langsung, ya, tidak langsung melarang perbudakan, tapi secara berangsur-angsur. Sampai Rasulullah wafat, perbudakan masih berlaku. Di masa Khulafaur Rasyidin perbudakan masih berlaku. Di masa tabi'in dan tabi'un tabi'in pun masih berlaku. Cuma jumlahnya sudah mulai sedikit, sudah mulai berkurang. Karena tadi ya ada kifarat-kifarat yang caranya membebaskan budak. Ya. Bahkan lebih mengerikan lagi nih ya. Oleh karena kepemilikan, budak itu pun bisa diwariskan. Misalkan bapaknya punya budak 5. Anaknya punya 5, hiji uang, tah budak kermane hiji gitu. Ya. Tapi budak, ya, budak itu kemudian terserah tuannya. Mau diposisikan sebagai budak sah. Mau diangkat jadi anak angkat sah. Atau mau dibebaskan sah. Seperti itu. Terserah, namanya juga kepemilikan itu budak itu. Namanya juga kepemilikan. Ya, namun sekali lagi ya, sejatinya perbudakan ini tidak manusiawi. Ya, perbudakan ini betul-betul tidak manusiawi. Masa manusia disamakan dengan barang dagangan yang diperjualbelikan? Sedangkan manusia itu diangkat derajatnya oleh Allah melebihi makhluk-makhluk yang lain. Kenapa kemudian kita merendahkan martabat manusia? Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika ada seseorang menjadikan budak, dia melakukan dosa besar. Tapi ketika ada seseorang yang sudah jadi budak, jangan coba-coba kemudian melarikan diri dari tuannya. Ada saya mah geus Islam. Meskipun demikian, karena dia sudah lebih dahulu sebagai budak, ada etikanya. Ada etikanya. Tidak boleh kemudian lari dari tuannya oleh karena merasa sudah Islam. Tidak ya. Nah, makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang budak yang melarikan diri dari tuannya itu termasuk dosa besar. Termasuk ini peringatan kepada para budak yang ada di masa Rasulullah ketika itu. Kan banyak tuh. Salah satu yang menjadi pengikut Rasulullah di awal-awal itu para budak rata-rata itu. Ada di antara mereka, ya Rasulullah, bolehkah kami kemudian melawan tuan kami? Bolehkah kami kemudian lari dari kepemilikannya? Rasul melarang, tidak boleh. Ya. Terus bagaimana dia kemudian menyuruh saya untuk menyembah Lata Uzza Manat? Nah, kalau itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
kecuali mereka menyuruh kamu untuk beribadah kepada selain Allah, baru kemudian kamu jangan taat. Bagaimana kalau saya dihukum? Ya nikmatilah hukuman tersebut. Iya, lebih baik dihukum kan, lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat, seperti itu. Ya, mudah-mudahan hukumanmu itu menjadi kifarat kamu, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Ya, apa kata Rasulullah? Idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun. Jika seorang hamba, jika seorang budak, ya, jika seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka salatnya tidak akan diterima. Dalam riwayatnya disebutkan tidak akan diterima sampai si budak itu kembali lagi ke tuannya. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat perbudakan di Arab itu jauh lebih manusiawi ketimbang perbudakan di luar Arab. Ada satu film kisah nyata tentang perbudakan di masa dulu, bertepatan dengan di masa Arab ketika itu. Tapi ini terjadi di wilayah Amerika dan sekitarnya. Ya, perbudakannya luar biasa, lebih mengerikan. Ya, lebih mengerikan lagi. Jadi si budak itu betul-betul diperlakukan sebagaimana hewan. Diperlakukan sebagaimana hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu lebih lebih tidak manusiawi lagi ketimbang perbudakan di daerah Arab itu, di Jazirah Arab. Itu lebih tidak manusiawi. Allahu Akbar, ya, mengerikan sekali. Ya. Nah, maka sekali lagi, meskipun Islam itu semangatnya ingin menghapuskan perbudakan, namun bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi seorang budak, ya sabar. Tinggal minta terus kepada Allah agar dilepaskan dari belenggu perbudakan itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda tadi, ya, idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu salat. Jika seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka ya tidak akan diterima salatnya. Ya, tidak akan diterima. Terus gimana? Ya, kembali lagi kepada budaknya. Kepada tuannya, seperti itu. Kemudian ada hadis lain. Salasatun la yuqbalullahu lahum salatun wa la yas'udu lahum ila samai hasanatun al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila maulahu wal mar'atu sakhitun 'alaiha zawjuha hatta yarda anha was sakranu hatta yashu. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 kelompok, 3 golongan, 3 macam orang yang tidak akan diterima salat mereka. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan mereka tidak akan diangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, budak yang melarikan diri dari tuannya sampai ia kembali kepada tuannya. Jadi selama dalam pelarian tersebut salatnya nggak bakal diterima. Meskipun dia laksanakan secara khusyuk, nggak bakal diterima salatnya. Ya. Kemudian wanita yang suaminya marah kepadanya sampai si suami ridho kepadanya kembali. Nah ini, ya, seorang istri kemudian suaminya marah, ya, maka sholatnya nggak diterima. Ngeri tuh, kebaikannya pun nggak sampai kepada Allah. Nah, berkaitan dengan ini, saya ingin meluruskan teorinya, yang kalau menurut neuroscience memang begitulah teorinya. Namun kalau kita timbang dengan Islam, tidak boleh. Ya, apa itu? Begini. Menurut ilmu neuroscience itu, seorang istri yang sedang marah, ya, seorang istri yang sedang marah itu, ya, akan besar kemungkinannya mempengaruhi suaminya pun akan marah. Kemudian ketika si istri marah, ya, maka menurut ilmu neuroscience itu si suami tanya kenapa marah, tapi jangan didakwa. Kenapa sih? Ada apa sih? Alasannya apa sih? Jangan digitu katanya. Menurut neuroscience, tanya, kemudian kalau belum kasih jawaban dibiarkan dulu 15 menit. Sudah 15 menit baru tanya lagi. Ya, ayang, kenapa kok
cemberut kok marah-marah kan begitu. Kalau belum ngasih jawaban, katanya menurut neuroscience biarkan lagi 15 menit. Belum ngasih jawaban, biarkan lagi 15 menit, katanya begitu. Ya. Kalau dicecar dari pertama, kenapa sih? Ada apa sih? Maunya apa sih? Itu justru malah semakin nggak suka, katanya istri. Ingat ya, ketika istri cemberut, ketika istri marah itu ya bisa jadi sebab si suami pun jadi marah. Karakter suami apa? Karakter suami kan nggak suka kalau kemudian melihat istrinya lagi cemberut, tidak memperlihatkan wajah yang manis, ya. Maka apa? Si suami akan marah ketika itu. Hati-hati, ya. Ketika suami marah karena memperlihatkan wajah cemberut istri itu, hati-hati. Bahkan ada hadis lain itu khusus tentang masalah ini apa? Malaikat melaknat si istri tersebut. Bukan sekedar malaikat loh, bukan sekedar malaikat yang melaknat. Termasuk siapa? Calon istri di surganya pun akan melaknatnya. Bayangkan, ya. Jadi istri hurun innya itu, kalau si suami ini misalkan qadarullah, Allah takdirkan dia masuk surga, kan nanti akan punya istri di surga juga tuh. Nah, istri di surganya itu kemudian akan melaknat si istri yang cemberut kepada istrinya itu, kepada suaminya itu. Hati-hati tuh, ya. Makanya para istri jangan mudah cemberut kepada suaminya, ya. Ya, semaksimal mungkin kalau ada kekesalan itu ya sabarlah, tetap beramal sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Seorang istri itu dituntut untuk memperlihatkan wajah manisnya di hadapan suaminya. Nah, kita kembali luruskan ini yang sudah terlanjur yang sudah terlanjur dianggap pembenaran. Jadi ketika istri sedang marah itu katanya biarkan 15 menit. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Kalau menurut neuroscience ya mungkin begitu. Wanita inginnya seperti itu. Namun kalau diukur dengan Islam jangan. Harus segera diakhiri kecemberutannya itu. Ya, harus segera diakhiri ya. Kekesalannya itu harus segera diakhiri. Kenapa? Khawatir kemudian memantik marahnya suami. Kalau suami sudah marah karena perbuatan istrinya, yang harus diwaspadai oleh para istri ketika para malaikat melaknat dan ketika para calon istri di surganya pun ikut melaknat. Itu yang harus diwaspadai itu. Ya, makanya teori neuroscience tadi itu ya tidak bisa dibenarkan kalau menurut Islam. Ya, kecuali kalau mau mendapatkan laknatnya malaikat silahkan. Ya, segera akhiri. Segera kemudian hilangkan kekesalan itu. Ya, lihat Sayyidah Asiyah. Siapa itu Sayyidah Asiyah? Istrinya siapa? Asiyah ini, bukan Aisyah. Asiyah. Istrinya Fir'aun. Bayangkan istrinya Fir'aun itu. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, tapi selama ini Sayyidah Asiyah itu selalu memperlihatkan wajah manisnya. Memang ada tujuan ya Asiyah itu. Apa tujuannya? Bagaimana agar kemudian Fir'aun ini mau taubat, mau berubah. Salah satu ikhtiarnya begitu. Ya. Meskipun demikian Sayyidah Asiyah itu meskipun memperlihatkan wajah manis kepada suaminya Fir'aun itu, tapi penjagaan Allah, Sayyidah Asiyah itu dalam Ibnu Katsir itu diceritakan tidak pernah disentuh dalam tidurnya itu oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun itu merasa sering ya menyetubuhi istrinya. Dari mana itu? Dari mimpinya. Itu cara Allah menjaga hambanya yang salihah itu begitu. Jadi Sayyidah Asiyah itu betul-betul masih gadis. Allahu Akbar. Bahkan dalam sebuah riwayat kata Rasulullah SAW, nanti Sayyidah Asiyah itu akan menjadi salah satu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga itu. Ya, karena apa? Karena masih gadis, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, coba kita lihat Sayyidah Asiyah itu, meskipun kepada suami yang ngaku Tuhan, tetap memperlihatkan wajah manisnya. Suami kita kan nggak seperti Fir'aun ya. Ya, belum ada kan suami zaman sekarang kayak Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, ya. Paling banter
suami nurus tunjung paling banter sekarang apa? Kedul nyari nafkah kan mungkin begitu. Ya, atau paling pika keheulana lamun nyandung. Itu kan belum seperti Firaun kan? Ya. Nyandung itu belum seperti Firaun. Ya. Bahkan kan masih dibolehkan kalau berdasarkan Islam. Meskipun tetap ya kita bukan membela, tetap kita kemudian mengarahkan beretika lah. Ya, seperti itu. Nah, baik, kita kembali lagi. Nah, jadi kelompok kedua yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah dan amal solehnya apapun tidak akan sampai kepada Allah, diantaranya istri yang kemudian dimurkai oleh suaminya. Maka segera kemudian meminta maaf, meskipun ini para istri, meskipun salahnya itu ada pada suami. Demi untuk apa? Menghentikan pabaeud-baeudna. Ya. Karena sejatinya nih ya, sejatinya yang paling sulit memaafkan itu istri apa suami? Hah? Cek suami, istri suami. Patuduh ya. Ketika sedang emosi memuncak, sarwa anak sulit ya, egonya itu sulit. Tapi siapa yang paling bisa cepat meminta maaf, dialah yang paling menang. Ya, jadi meminta maaf itu bukan mendeklarasikan saya kalah, bukan. Di hadapan Allah justru yang duluan minta maaf itulah yang menang. Ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara meminta maaf dengan memaafkan besar mana pahalanya? Meminta maaf. Meskipun yang salah itu yang dimintai maafnya itu masya Allah ya, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau ada terjadi konflik di rumah tangga itu segera Pak duluan meminta maaf, apakah suaminya apakah istrinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kelompok ketiga yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan semua amal solehnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mabuk sampai dia sadar kembali. Jadi selama dia mabuk, selama dia kemudian hilang kesadarannya, sholatnya, amal solehnya nggak bakalan diterima dan dia bakalan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya, tiga golongan ini betul-betul mendapatkan ancaman. Oleh karena ada ancaman seperti inilah, maka tiga dosa tadi itu dikategorikan dosa besar. Terutama tadi seorang budak melarikan diri dari wanita. Oleh karena ada ancaman dari Allah, dari Rasulnya, maka melarikan seorang budak yang melarikan diri dari tuannya dikategorikan dosa besar. Nah, meskipun di zaman kita sekali lagi tidak ada perbudakan. Terus kumaha kondisinya para TKW TKI yang melarikan diri, kan itu mah TKW TKI kan budak. Ya, kan sering kita dapatkan ya akhir-akhir ini TKW TKI yang kemudian melarikan diri dari tuannya karena yang pertama diperlakukan tidak senonoh, tidak dibayar gajinya, ya dipaksa melampaui jam kerjanya, kan seperti itu. Kalau TKW TKI kan dia pekerja, bukan budak, dia punya hak gaji. Ya wajar kalau kemudian diperlakukan tidak senonoh, padahal sesungguhnya bukan sekedar melarikan diri. Jadi diangkat kasusnya, diadukan, harus mendapatkan perlakuan hukum itu. Harus kemudian diadili karena itu kejahatan kan. Cuma lagi-lagi ya, kita sering mendapatkan informasi dari para YouTuber di luar sana itu ya, selalu saja banyak para TKW yang naudzubillah min dzalik, yang kemudian menghargai murah dirinya. Naudzubillah min dzalik, ini mengerikan sekali. Bahkan ya, mencorenglah nama baik negeri kita. Maaf nih ya, maaf sekali. Karena saya intens saya mengikuti informasi YouTuber di Saudi itu. Ya, rada terkenal lah ya. TKW Indonesia itu murah.
terlebih lagi di mata orang-orang Bangladesh, di mata laki-laki Bangladesh dan sekitarnya. Itu sampai kemudian mengatakan wanita Indonesia, harim Indonesia itu rakhis jiddan. Harim Indonesia itu rakhis jiddan. Jadi wanita Indonesia itu murah sekali katanya. Astagfirullah. Ini hati-hati sekali. Makanya Allah itu sudah menegaskan ya, seharusnya seorang wanita itu ketetapan Allah, nggak usahlah kemudian kerja keluar negeri sana ya. Harusnya yang kerja itu kan kewajiban suami ya. Seorang istri itu pekerjaannya di rumah saja ya, di rumah. Yang jadi masalah ya, istri di rumah tidak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaannya sedikit, akhirnya apa? Lobang ngapung. Makanya suami yang baik itu adalah suami yang menyediakan pekerjaan untuk istrinya. Apa pekerjaannya? Ya rumah yang luas, anak yang banyak, itu pekerjaannya. Betul kan? Kalau rumah luas apa coba? Beres itu kotor terus ya. Tiap waktu itu bekerja, lihat sob. Pekerjaan yang kemudian nggak pernah selesai itu bersihin rumah, betul nggak Bu? Ya, nggak pernah selesai itu beresin rumah, kecuali rumahnya dijual. Nggak selesai itu. Hari ini dibersihkan, besok kotor lagi. Dibersihkan, besok kotor lagi, terus begitu. Ya. Nah, kalau bukan rumah yang luas, anak yang baik. Ya, itu pekerjaan, dan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang harganya mahal. Mau bukti apa? Coba sewa ibu asisten rumah tangga. Sebulan dibayar berapa asisten rumah tangga sekarang? Berapa dibayar? Nyuci, kemudian masak, ngalipat, nyetrika, baru sebagian tuh. Itu bayarnya berapa sebulan? Coba berapa Bu? Tahu nggak asisten rumah tangga berapa sekarang sebulan? Ada yang mingguan, ada yang bulanan, kan seperti itu. Mahal luar biasa. Bisa 2,5 juta itu sebulan itu. Coba sama istri kasih nggak 2,5 juta? Betapa memang pekerjaan rumah itu pekerjaan yang cukup mahal ya. Ya, jadi pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Cuma masalahnya hari ini para istri ya merasa tidak bangga dengan pekerjaan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah kemudian image pekerjaan untuk istri itu ya seperti tadi ini tidak bergengsi, akhirnya lingas dari kalau cari pekerjaan. Memang sekarang kan zamannya kapitalis ini ya, zamannya kapitalis yang berkuasa, yang mengendalikan negara-negara, penguasa global ini kan sekarang kapitalis. Semuanya serba diukur dengan uang. Ya, orang hebat itu ketika banyak uang. Orang rajin itu ketika menghasilkan banyak uang, kan begitu. Ya, hari ini seperti itu, ukurannya kapitalis, materi dan materi saja. Hatta sekarang istri yang baik itu dianggapnya itu istri yang menghasilkan uang. Alhamdulillah. Sedangkan Islam sekali lagi mengatur pekerjaan istri itu harusnya waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Hendaklah tetap wahai para istri di rumahmu. Itu ketetapan Allah. Meskipun ini ya bertentangan dengan fakta di lapangan kan. Justru hari ini banyak pabrik-pabrik ini membuka selebar-lebarnya lahan pekerjaan untuk wanita ketimbang laki-laki. Laki-laki kapitalis itu mengendalikan wanita. Hati-hati nih kaum wanita. Yang efeknya mengerikan itu. Awalnya dari pekerjaan, kesananya kemudian melanggar fitrah. Ya, ada fenomena yang menjadi objek sasarannya kaum wanita. Apa itu? Fenomena child free. Fenomena nggak mau nikah, tapi hari zina rajin. Banyak itu hari ini. Yang kondisi seperti itu, nikah nggak mau tapi zina rajin. Nauzubillah. Ya, ini
Ini mengerikan sekali. Nah, banyak kejadian child free terus perzinahan bebas itu di Jepang, ya, di Jepang. Dan ternyata di Indonesia pun sudah ada. Sempat beredar TikTok seorang wanita pakai kerudung lagi, ya Allah, ya. Dia mengaku sebagai istri yang kemudian memiliki kesepakatan dengan suaminya untuk tidak punya anak. Astagfirullah, ini mengerikan. Ternyata apa yang menjadi sebab kesepakatan itu, lagi-lagi yang menjadi sebabnya karena tuntutan pekerjaan, karir. Suaminya kemudian kerja, istrinya pun kerja, supaya katanya tidak berdosa menelantarkan anak. Sudah nggak punya anak saja, justru ketika sudah menikah dia subur, sama-sama subur, nggak punya anak, melanggar fitrah itu, melanggar fitrah, dosa itu. Ketika dia mampu untuk kemudian memiliki anak tapi kemudian dihindari, itu dosa juga. Ya, naudzubillah min dzalik. Terlebih lagi wanita secara alami ketika dia sudah menikah, yang diinginkan oleh wanita itu apa? Ingin punya segera momongan, ya, ingin segera punya anak, kan begitu. Tapi hari ini luar biasa, ini kapitalis bisa membunuh fitrah wanita tersebut. Bagaimana kemudian wanita supaya hasrat untuk punya anak itu hilang? Dengan apa itu? Dengan karir, dengan pekerjaan, dengan uang. Alhamdulillah. Ini mematikan fitrah wanita. Alhamdulillah. Dan pada akhirnya apa? Akhirnya kemudian kalau wanita sudah seperti itu, dia sudah diperbudak dengan dunia. Alhamdulillah. Ya. Makanya kita kembali lagi. Jadi dosa besar yang kita bahas tadi, dosa besar yang ke-57, budak melarikan diri dari tuannya. Ini merupakan sebuah fenomena di masa jahiliyah, tapi kata Rasulullah akan terjadi lagi nanti di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak mengalami, ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami, karena di beberapa tempat ini sudah terjadi lagi, perbudakan itu sudah terjadi lagi. Ya, naudzubillah min dzalik, meskipun dengan istilah lain, meskipun dengan dengan cara yang lain. Termasuk diantaranya di Uighur, kaum muslimin Uighur itu, Allahu Akbar, tidak sedikit yang kemudian diperlakukan layaknya seperti kita, dipekerjakan tanpa hak gaji, dipekerjakan tanpa jam waktu bekerja dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sebuah bukti bahwa apa yang pernah terjadi di masa lalu akan terulang kembali. Kita berlindung kepada Allah agar, ya, masa-masa kelam di masa lalu, di masa jahiliyah itu tidak terulang lagi, khusus di negeri kita. Ya, makanya terakhir kita selalu mengkampanyekan untuk mendoakan yang terbaik, ya, untuk negeri kita ini. Karena negeri ini adalah tempat tinggal kita, negeri ini adalah tempat ibadah kita kepada Allah, tempat sujud kita kepada Allah. Maka doakan yang terbaik negeri kita ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim pun mendoakan negerinya, Nabi Muhammad pun mendoakan negerinya, maka kita pun doakan negeri kita, ya, agar Allah melimpahkan keamanan. Redaksinya pendek sekali. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kita minta kepada Allah, hati-hati ya. Meskipun ada naudzubillah, ya, sekelompok orang oknum yang kemudian mencita-citakan terjadi peperangan, naudzubillah. Padahal Rasulullah SAW melarang itu. Ya, Rasulullah melarang agar terjadinya peperangan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka sekali lagi kita kampanyekan untuk selalu mendoakan yang terbaik. Di setiap waktu memanjatkan doa. Sisipkan doa tadi, Rabbi ij'al hadza baladan aminan, sembari hati kita ini niatkannya kepada negeri kita Indonesia ini. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Terlebih lagi kita menghadapi tahun politik, tahun 2024, yang mesti kita waspadai dan mesti kita antisipasi itu. Di 2024 itu berbeda dengan pesta-pesta politik sebelumnya. 2024 itu, ya, kaum muslimin meyakini bahwa
2024 itu genap 100 tahun hitungan Masehi. Ada apa di 100 tahun itu? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu dinaha. Kata Rasulullah, Allah akan membangkitkan untuk umat ini, umatnya Rasulullah SAW itu, pada setiap kurun 100 tahun man yujaddidu dinaha, seorang mujaddid yang memperbaharui agamanya, maksudnya yang mereformasi, yang mengembalikan cara berislam yang benar itu, akan hadir di setiap penghujung 100 tahun. 2024 besok ini menurut hitungan Masehi itu masuk hitungan 100 tahun. Ya. 100 tahun dari mana? 100 tahun dari runtuhnya kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam yang mana? Turki Utsmani. Tahun berapa Turki Utsmani runtuh? 1924. Nah, sekarang 2024, 100 tahun genap. Ya. Nah, umat Islam terutama para ulama, mereka akan konsentrasi siapa mujaddid yang Allah janjikan itu. Konsentrasi mencari itu siapa mujaddid. Tentu ada klasifikasinya. Mujaddid yang dimaksud itu seperti apa? Belajar dari mujaddid terdahulu yang pernah Allah bangkitkan. Nah, nanti ulama itu akan konsentrasi mencari siapa mujaddid yang dimaksud. Cuma kita tidak bisa menyimpulkan apakah kebangkitan umat Islam di 2024 nanti itu melalui kontesta politik atau tidak. Wallahu a'lam. Cuma yang harus kita waspadai, ya, yang harus kita waspadai, tatkala kemudian nanti 2024 itu terjadi kisruhan, itu yang harus diwaspadai. Makanya jauh-jauh hari kita doakan negeri kita ini, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, hilang dari perbudakan. Dulu negeri kita pun pernah ada rekam jejak perbudakan kan, ada Robi, ada Romusa, kan dulu seperti itu diperlakukan bak budak seperti dahulu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Baik, ini saja mungkin yang bisa dibahas dan kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini kemudian menjadi sikap kita, ya, agar dosa di masa jahiliyah dulu itu tidak kembali terulang di masa kita ini. Ya, ditambah lagi memang ini adalah budaya yang sangat tidak humanis, tidak manusiawi perbudakan. Makanya Islam hadir untuk menghilangkan meskipun sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengamankan iman kita sampai akhir hayat kita, sehingga harapannya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu godaan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, mohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita bisa memakan di atas jalan Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin.